Hai semuanya, datang di channel Yakin Kamu Tahu. Di sini kita bakal ngulik fakta-fakta menarik, pengetahuan seru, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah lama kalian pikirin. Jadi, pastikan kalian tetap di sini dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk, kita mulai eksplorasi kita. Alan Turing, bapak komputasi modern. Bayangkan dunia tanpa komputer, tanpa internet, tanpa kecerdasan buatan. Sebuah dunia misteri-misteri terbesar tak terpecahkan, dan masa depan tetap tersembunyi di balik tabir gelap ketidakpastian. Tapi semua itu berubah karena satu orang, Alan Turing. Seorang jenius yang karyanya melampaui batas waktu menjadi fondasi dunia digital yang kita kenal sekarang. Siap untuk menyelami kisah menakjubkan dari bapak komputasi modern? Mari kita mulai perjalanan kita. Lahir pada 23 Juni 1912 di London, Alan Matheson Turing adalah seorang anak yang selalu penasaran, selalu bertanya, dan selalu cari jawaban. Di sekolah, ia mungkin terlihat seperti anak biasa, tapi pikirannya sudah dipenuhi dengan ide-ide yang jauh lebih besar dari usianya. Saat teman-temannya sibuk bermain, Turing tenggelam dalam dunia angka dan kode. Dan saat usia menginjak dewasa, Turing masuk ke King's College Cambridge, tempat di mana ia mulai mengekspresikan kejeniusannya. Di sini, mimpi-mimpinya mulai terbentuk. Mimpi tentang mesin yang bisa berpikir dan bisa menghitung, dan bisa suatu hari mengubah dunia. Pada tahun 1936, pada usianya yang baru menginjak 24 tahun, Turing menulis makalah yang kelak menjadi dasar dari seluruh ilmu komputasi. Di dalamnya, dia mengusulkan konsep mesin Turing, sebuah perangkat teoritis yang mampu melakukan segala perhitungan matematika asalkan bisa diprogram dalam bentuk algoritma. Meski hanya sebuah konsep di atas kertas, mesin Turing ini membuka jalan bagi apa yang kita kenal sebagai komputer hari ini. Bayangkan, dari sebuah ide sederhana, lahirlah teknologi yang kini menggerakkan dunia. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Inggris menghadapi ancaman besar dari Nazi Jerman yang menggunakan mesin Enigma untuk mengirim pesan rahasia. Pesan-pesan ini sangat sulit untuk dipecahkan, dan masa depan Eropa bergantung pada keberhasilan menemukan cara untuk membaca hasil mesin Enigma. Disinilah Alan Turing muncul sebagai pahlawan yang tak dikenal. Di Bletchley Park, pusat operasi kode rahasia Inggris, Turing memimpin tim yang bertugas untuk memecahkan kode Enigma. Di mana kejeniusannya, ia menciptakan bom B, sebuah mesin yang mampu menelusuri jutaan kemungkinan kombinasi dalam hitungan detik. Berkat kerja keras dan dedikasinya, pesan-pesan Enigma berhasil dipecahkan dan memberikan sekutu keunggulan besar dan mempercepat mengakhiri perang. Turing tidak hanya menyelamatkan nyawa, ia juga membantu arah sejarah. Setelah perang berakhir, dunia perlahan-lahan mengenal kedamaian kembali. Tetapi Alan Turing tidak berhenti. Ia kembali ke pekerjaannya, kali ini misi yang lebih besar,
untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Pada tahun 1950, ia menerbitkan sebuah makalah revolusioner berjudul Computing, Machinery, and Intelligence, di mana ia memperkenalkan tes Turing. Tes ini bertanya, dapatkah sebuah mesin berpikir? Dapatkah mesin berinteraksi sedemikian rupa sehingga manusia tidak bisa membedakannya dengan manusia lain? Ide-ide ini bukan sekedar pemikiran teoritis. Mereka menjadi dasar bagi apa yang sekarang kita kenal dengan kecerdasan buatan atau AI. Setiap kali kita berbicara dengan asisten virtual, mengendalikan perangkat pintar, atau melihat komputer memecahkan masalah yang kompleks, kita melihat warisan Turing yang hidup di dalam. Namun di tengah segala pencapaiannya, kehidupan pribadi Alan Turing diwarnai oleh tragedi. Pada tahun 1952, di Inggris, homoseksualitas masih dianggap sebagai kejahatan, dan Turing menjadi korban dari hukum yang kejam itu. Ia dihukum dan dipaksa menjalani terapi hormon yang merusak tubuh dan pikirannya. Di tahun 1954, pada usia 41 tahun, Turing ditemukan meninggal dunia di dalam keadaan yang diduga bunuh diri. Dunia kehilangan seorang jenius dalam keadaan yang sangat tragis. Namun waktu mengubah segalanya. Pada tahun 2009, pemerintah Inggris secara resmi meminta maaf atas perlakuan yang tidak adil terhadap Turing. Dan pada tahun 2013, ia menerima pengampunan anumerta dari Ratu Elizabeth II. Meskipun terlambat, pengakuan ini penting untuk menghormati warisan seorang pria yang sangat berjasa. Meski Alan Turing telah tiada, dampak dari pekerjaannya terus terasa hingga kini. Setiap komputer yang kita gunakan, setiap algoritma yang menggerakkan teknologi modern, semuanya berakar dari karya dan ide-idenya. Hari ini, patung-patung, film, penghargaan diberikan untuk mengenang empatinya. Tapi mungkin penghormatan terbaik adalah setiap kali kita menghidupkan komputer kita, setiap kali kita berinteraksi dengan kecerdasan buatan, kita mengingat bahwa semua ini dimulai seorang pria yang berani, bermimpi, dan mengubah dunia. Terima kasih, Alan Turing. Terima kasih telah menonton. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.